Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah dari kelas PAI 4D dengan NIM 2312-10127. Baiklah, di sini saya akan memaparkan jawaban soal UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Soal pertama yaitu Curriculum Implementation dan Curriculum Evaluation. Curriculum Implementation itu artinya menjalankan kurikulum di dunia nyata seperti di kelas. Jadi bukan cuma rencana di atas kertas, tetapi benar-benar dipraktikkan. Misalnya guru ngajarin pelajaran memakai metode tertentu seperti media belajar atau cara-cara lain supaya murid dapat memahami pelajaran dengan baik. Guru dan murid keduanya harus sama-sama aktif agar tujuan belajarnya benar-benar tercapai. Contohnya, guru IPA mengajarkan tentang percobaan air lewat praktek langsung di lab, karena memang itu sudah direncanakan dalam RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Contoh lainnya, atau di pelajaran IPS, yaitu guru bikin diskusi kelompok dan simulasi tentang pemilu, supaya murid bisa lebih paham tentang demokrasi. Kemudian, yang kedua yaitu Curriculum Evaluation. Curriculum Evaluation itu kayak ngecek apakah kurikulum yang diajarkan ini berhasil ataukah tidak. Nah, guru atau sekolah ini melihat apakah murid sudah mencapai tujuan belajar yang ditetapkan, apakah belum. Evaluasi ini bisa dilakukan sambil berjalan, yang disebut formatif, atau dilakukan di akhir pelajaran atau sumatif. Dari hasil evaluasi ini bisa kita ketahui apakah perlu diperbaiki atau lebih ditingkatkan. Contohnya, guru mengadakan ulangan akhir semester untuk melihat apakah murid ini sudah benar-benar paham dan bisa menguasai pelajaran sesuai target yang diharapkan kurikulum. Baiklah, jawaban soal nomor 2 yaitu Subject Matter Center Curriculum. Maksudnya, jenis kurikulum ini yang fokusnya benar-benar ke isi materi pelajaran. Jadi, tiap pelajaran ini diajarkan terpisah, tidak dicampur dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Yang penting, murid ini menguasai ilmunya satu persatu. Contohnya, pelajaran matematika, ya matematika saja, ada hitung-hitungan, bilangan, pembagian, dan lain sebagainya. Kemudian, pelajaran IPA. Pelajaran IPA juga fokus belajar tentang sainsnya saja, tidak dikaitkan dengan pelajaran bahasa Indonesia ataupun IPS. Kelebihannya, murid jadi kuat penguasaan ilmunya, lebih paham secara mendalam soal satu bidang pelajaran. Kekurangannya, kadang pelajaran terasa jauh dari kehidupan nyata karena nggak dihubungkan dengan masalah sehari-hari. Nah, kemudian interdisciplinary curriculum, itu kebalikannya. Di model ini beberapa pelajaran digabungkan untuk ngebahas satu tema besar. Jadi satu tema bisa dibahas dari sudut pandang berbagai mata pelajaran agar murid ngerti antar ilmu dan terasa lebih nyata. Contohnya, temanya itu air, dibahas di IPA tentang sifat air. Nah, di bahasa Indonesia ditulislah puisi tentang air. Kemudian, di IPS membahas pentingnya air untuk masyarakat sekitar. Atau contoh yang lain itu temanya kesehatan, dipelajari lewat biologi, fungsi organ tubuh. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia ditulislah artikel tentang kesehatan. Nah, dalam matematikanya menghitung data penyakit, seperti itu. Nah, kelebihannya murid jadi lebih ngerti hubungan antara pelajaran dan dunia nyata. Kemudian membuat murid juga berpikir lebih kritis dan lebih kreatif. Kekurangannya, guru harus kreatif dan butuh waktu lebih buat nyusun rencana pelajarannya. Kemudian, jawaban soal nomor 3. Kenapa sih guru harus mengerti teknologi dalam kurikulum? Karena sekarang ini dunia pendidikan sudah banyak berubah. Teknologi jadi bagian penting dari proses belajar. Jadi, guru yang paham teknologi bisa bikin pembelajaran lebih seru, lebih kreatif, lebih gampang diakses, dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak pada zaman sekarang. Alasannya, belajar jadi lebih menarik, misalnya melalui video, animasi, atau game edukasi. Jadi siswa tidak merasa cepat bosan seperti itu. Kemudian, mudah dapat sumber belajar. Untuk mencari buku, artikel, jurnal, dan lainnya, itu menjadi lebih mudah. Jadi, nggak ribet kayak di zaman dulu. Kemudian, bantu siswa menguasai literasi digital. Anak-anak jadi lebih siap menghadapi dunia kerja yang serba digital dan mendukung belajar jarak jauh. Kalau ada kondisi seperti pandemi atau sistem campur tatap muka dan online, itu guru tetap bisa mengajar dengan efektif. Contoh nyatanya, guru bisa memberikan tugas atau materi belajar melalui aplikasi seperti
aplikasi Google Meet, Classroom, Zoom Meet, dan lain sebagainya. Nah, guru juga bisa memakai aplikasi atau website quizzes. Nah, untuk membuat latihan soal, kuis seru-seruan, dan penilaian sambil belajar, itu bisa memakai quizzes, aplikasi quizzes atau website quizzes. Intinya, kalau guru paham teknologi, pembelajarannya bisa lebih kreatif, sehingga sesuai dengan gaya belajar anak-anak sekarang yang serba digital. Kemudian, jawaban soal nomor 4. Apa itu azas iptek dalam kurikulum? Azas iptek maksudnya kurikulum harus selalu mengikuti perkembangan zaman, terutama soal ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, apa yang diajarkan ke siswa tidak boleh ketinggalan zaman, harus update supaya anak-anak siap menghadapi dunia yang terus berubah. Contohnya, dulu di pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, anak-anak cuma belajar Word, Excel, atau PowerPoint. Nah, sekarang siswa juga belajar tentang keamanan internet, cara kerja AI atau kecerdasan buatan, dan belajar coding sederhana. Intinya, pelajaran di sekolah harus terus berkembang, biar anak-anak gak ketinggalan teknologi dan mereka bisa jadi orang yang siap menghadapi masa depan yang penuh perubahan. Yang terakhir, jawaban soal nomor 5. Apa itu prinsip umum dan prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum? Prinsip umum itu seperti panduan umum supaya kurikulum bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Isinya meliputi relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan produktivitas. Nah, relevansi ini sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau efisiensi, tidak buang-buang waktu dan tenaga. Kemudian fleksibilitas itu bisa menyesuaikan kondisi, dan kontinuitas belajar terus nyambung dari jenjang ke jenjang. Nah, efektivitas ini hasil belajar sesuai dengan tujuan, dan produktivitas yaitu membuat siswa lebih terampil dan bermanfaat. Prinsip khususnya lebih fokus ke arah tertentu seperti berorientasi pada siswa, yaitu sesuai minatnya, kebutuhan siswa, dan kemampuan mereka masing-masing. Dan berorientasi pada masyarakat, yaitu apa yang dibutuhkan di lingkungan sekitar, dan mengikuti perkembangan iptek supaya tidak tertinggal zaman. Nah, prinsip kontinuitas ini maksudnya pembelajaran harus sambung menyambung antar jenjang. Jadi, materi yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA itu saling nyambung, makin lama makin dalam, supaya siswa tidak belajar hal yang loncat-loncat atau mengulang hal yang sama terus. Contohnya, di SD, di sekolah dasar belajar soal lingkungan sekitar. Kemudian di SMP lanjut ke ekosistem dan hubungan antar makhluk hidup. Nah, di SMA belajar lebih dalam tentang ilmu lingkungan dan dampaknya ke kehidupan manusia. Intinya, kurikulum itu kayak jembatan yang harus kuat dan nyambung dari satu tahap ke tahap selanjutnya, supaya siswa bisa tumbuh dan berkembang secara bertahap dan terarah. Baiklah, sekian dari penjelasan jawaban soal UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.